Hai, kita jumpa lagi pada sesi yang kedua, bincang-bincang santai kita dengan pewara kita ini, dengan kuntum bedelau ini. Bercerita kita tadi sudah, sesi pertama sudah diceritakan bagaimana dia memulai karirnya sebagai seorang pewara, seorang pembawa acara, dan bagaimana dia menyukai suara ini karena dia suka pada radio, dan bagaimana proses dia membangun karir seperti itu. Nah sekarang ini sekarang awak yakin bahwa sebagai pewara ini sudah jadi semacam profesi, menjadi tempat bisa hidup, bisa seperti itu? Alhamdulillah tuh. Saya merasa memang macamnya saya tak bisa lepas lah dari pewara nih. Arti ini untuk masa depan pun sebetulnya pewara ini bisa adik-adik kita, anak-anak kita yang muda boleh mencobalah menjadi seorang pewara. Saya selalu bilang dengan adik-adik setiap kali menyampaikan materi gitu kan. Jangan pernah takut, karena sebetulnya kalau kalian dah jadi pewara, orang akan jatuh cinta lah. Mengenal kita lebih. Kita bahagia membuat orang lain bahagia. Kemudian dari filosofi ya, seorang pewara itu membahagiakan orang lain. Betul tuh. Kita membahagiakan orang, kita dengan orang bahagia kita dah bahagia. Kemudian dah kita bahagia, kita dikasih pula duit kan. Baik pemirsa sekalian. Jadi dalam konteks ini dia ini sudah menjadi selebritas di bidang Kepri, sampai kemana saja awak sudah meng-MC ini, menjelajah sampai kemana-mana, ke seluruh Indonesia, kemana. Tentu ada yang mengajak pergi seperti itu, atau ada acara-acara yang awak bisa menjadi meng-MC yang menjadi seperti itu. Untuk di Kepri itu Anambas beberapa kali festival sudah, kemudian untuk di Kepulauan Riau. Kalau untuk di tingkat nasional di Jakarta sudah pernah tuh MC akad nikah. Kemudian di Belitung Timur tahun lalu. Itu kenapa? Karena bahasa Melayunya atau apa yang awak betul tuh. Jadi waktu itu saya menjadi MC di gedung daerah. Dan itu menghadirkan beberapa daerah untuk menampilkan zapin dari masing-masing daerah itu sendiri. Dan dari kontingen Belitung itu datang juga membawa zapinnya. Ketika saya menghantarkan acara mereka, dan itu juga tampil di YouTube kan. Jadi katanya setelah tampil itu mereka menengok terus berulang-ulang ketika saya menghantarkan zapin itu. Ketika saya meng-MC beberapa kali, orang itu terus melihat itu terus sampai mereka membuat event. Dia ajak awak. Dia mengajak saya. Saya bilang, kenapa saya yang diajak? Memangnya di Belitung tuh tak ada MC lain. Dia bilang memang banyak Kak Isah MC di sini, tapi tidak ada yang pakai bahasa Melayu. Cengkok Melayu itu, cengkok Kepri itu kan beda pula dengan cengkok lain. Dia bilang, tapi kan beda Melayu kita Kepulauan Riau dengan cengkok Belitung. Tak apa-apa Kak Isah. Jadi biar orang sini tuh tahu sebetulnya bahasa Melayu itu bagus untuk dijadikan bahasa pengantar pembawa acara. Karena di sini tuh rata-rata malu untuk menggunakan bahasa Melayu. Jadi Kak Isa nanti ajaklah MC-MC yang ada di Belitung supaya jangan malu menggunakan bahasa Melayu. Gitu tuh. Dianggap pakai bahasa Melayu, pakai suku berasing. Baik. Katanya gitu supaya untuk mengajak kawan-kawan yang MC di sana untuk menggunakan bahasa Melayu dalam membawa acara. Dari Belitung pernah keluar negeri kemana-mana? Pernah tuh ke Langkawi waktu itu. Betul apa acara itu Langkawi itu? Langkawi itu kebetulan memang program bersama dengan Radio Republik Indonesia, bersama dengan Radio Televisi Malaysia dan Radio Televisi Brunei. Jadi kerjasama 3, saya menjadi perwakilan pada ketika itu dan menjadi pewara juga untuk dari RRI-nya dalam menyampaikan pantun-pantun dan produksi sandiwara. Dan selain di Langkawi juga di Johor juga sama tuh. Tawaran juga di Brunei waktu itu, tapi tengah mengandung 9 bulan, terpaksa saya tolak. Kalau menjadi pembawa acara-acara resmi pemerintah itu siapa pejabat tertinggi yang pernah awak host dia? Pernah Pejabat tertinggi waktu itu Presiden SBY tuh. Dia masih presiden atau kalau masih menjabat presidennya waktu itu wakil presiden ini Pak Budiono. Pak Budiono di gedung daerah kemarin tuh. Acara di gedung daerah. Kemudian kalau Pak SBY ini memang beliau sudah tidak menjadi presiden. Itu campur-campur cakapnya bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Bahasa Melayu tuh. Saya bantai aja bahasa Melayu tuh. Tapi justru tahu tuh orang-orang tuh bahasa Melayu dia tuh. Tapi saya mendapat sambutan hangat pada ketika itu waktu di Lagoy peluncuran buku SBY Bagai Rindu Tak Sudah. Ketika saja saya selesai MC, almarhum Bu Ani itu memanggil saya, MC-nya sini.
Saya orang pertama yang diajak foto dengan beliau ketika itu Tok, karena dia bilang nih bagus nih pantun-pantunnya gitu Tok. Jadi orang lain semua pada nengok saya foto dengan itu, menjadi salah satu reward tertinggi dalam hidup saya, bisa menjadi MC di tingkat Pak SBY dan langsung dipanggil dengan almarhum Bu Ani ketika itu. Jadi dia ajak foto sama Bu Ani ini sebuah reward yang luar biasa ya. Tak kira Tok rasanya, diingat-ingat sampai sekarang, tak pernah lupa. Tak pernah lupa ya. Baik, tapi ada reward. Saya dengar awak ini banyak sekali dapat reward, dapat penghargaan. Saya pernah lihat satu tempat awak dapat penghargaan sebagai pembawa acara yang berbahasa Indonesia yang baik itu. Balai bahasa kantor bahasa itu pernah satu kali tahu. Pernah Tok 2020 pada ketika itu ya? Mengikut lomba pewara. Lomba pewara mungkin keberuntungan aja lah Tok. Beruntungan kan kerja keras juga kan beruntung kan datang itu aja. Alhamdulillah menjadi Alhamdulillah yang terbaik seperti itu. Dan penghargaan lain apa lagi yang pernah terima selain dari Badan Bahasa itu tadi? Sementara itu mungkin yang paling tertinggi itu dulu Tok. Itu dulu. Yang lain-lain kecil-kecil tak apalah. RRI di lingkungan dinas sendiri dari kantor RRI sendiri ada penghargaan khusus. Pernah Tok. Kalau untuk ini kita lomba baca berita se-Indonesia masih masuk peringkat keempat. Masuk 10 besar lah. Masuk 10 besar. Hebat lah itu seluruh Indonesia. Kan radio RRI itu kan banyak seluruh Indonesia. Betul tuh, puluhan. Jadi awak sekarang merasa bangga lah sebagai seorang sebagai seorang pewara, seorang membaca, seorang mengisi seperti itu. Bukan sesuatu pekerjaan yang terpaksa awak lakukan itu ya. Karena memang dari hati tuh. Saya dulu waktu kecil saya suka nonton MTQ di Sulaiman Abdullah. Jadi waktu itu ada salah seorang senior saya, Mbak Nunung. Yang dulu juga berasal kalau dari nama dia nama aslinya Nunung Warin ya. Kalau di RRI dia dengan Wanong Wardiman saya seperti itu. Jadi saya tuh selalu budaknya tuh budak pemimpi tuh ya. Saya selalu dalam hati, bila saya jadi MC macam beliau, bila saya jadi MC macam beliau, suaranya bagus, bila saya kerja di RRI gitu-gitu. Tapi macamnya Allah ini memang baik dengan saya. Dia menjawab satu-satu doa saya. Tuhan tuh maha pengasih, maha penyayang dengan siapa aja, dengan umatnya. Saya bermimpi nak jadi MC MTQ, saya jadi MC MTQ. Saya bermimpi nak menjadi MC 17 Agustus di gedung daerah, saya jadi MC gedung daerah. Saya nak kerja di RRI macam Mbak Nunung, saya jadi penyiar RRI seperti Mbak Nunung gitu. Jadi memang kalau kita punya keinginan, tak ada salahnya untuk bercita-cita tuh. Kalau menurut saya, tak ada salahnya kita bercita-cita untuk menjadi seseorang yang sesuai dengan keinginan kita. Mudah-mudahan walau tak sekarang, tapi di lain kesempatan Allah akan kabulkan itu, tentunya dengan usaha dan niat yang akan kita laksanakan. Balik ke Kuntum Bedelau. Nah, Kuntum Bedelau. Kuntum Bedelau sebetulnya merek awak. Jadi orang tak kenal Aisyah sebetulnya. Orang Kuntum Bedelau. Masyarakat Kuntum Bedelau. Selain Kuntum Bedelau itu acara-acara apa saja yang awak host, yang awak arrange di RRI itu? Kalau Kuntum Bedelau itu dia memang khusus hadir di acara langgam, acara berpantun, kemudian di acara langgam ini sejak awak masuk 2008 sudah ada itu sampai sekarang masih ada langgam itu. Jadi itu memang acara unggulan RRI sejak tahun 90-an tuh sebetulnya. Jadi itu sudah hadir dari senior yang dulu dari 90-an sudah hadir itu. Saya melanjutkan dari 2008 kemudian sampai 2020 tuh akhir agak vakum sejenak karena perpindahan ke Pro 4 siaran budaya. Kemudian pindah ke Pro 4 barulah lanjut lagi dari siaran Pro 4. Pro 4 itu Kuntum ikut sana juga. Kuntum ikut juga tuh. Kuntum dengan Aisyah ini tak boleh tinggal. Jadi walaupun pindah studio ke Pro 4 acara budaya, tapi langgam dan segala macam itu tidak hilang. Jadi tetap kita pertahankan. Kuntum Bedelau tetap yang karena saya dengar di mobil radio itu respon luar biasa. Hampir semua mak-mak tuh kenal. Kuntum tolonglah Betul toh, karena kita kalau misalnya kunjungan kan ke daerah-daerah, ke pulau-pulau, orang ni suka tuh. Tak ada Aisyahnya, tak ada manggil Aisyahnya. Mana Kuntum tidur, selalu gitu tuh. Jadi
jadi hidup Jadi hidup, alhamdulillah. apa merek itu terkenal. Jadi lebih dikenal masyarakat dengan ikon-ikon seperti itu. Karena memang ketika ada program Telatah Ramadan ini Kuntum juga masuk di situ tuh, Kuntum ini. Dan dia ini kan sebetulnya perawakannya orang itu adalah seorang gadis yang pandai celote dan apa tuh kepo lah gitu ya kalau bahasa dari kepo lah Mak Joya gitu tuh, Mak Joya mulut betonyi gitu-gitu kan, suka menyampuk urusan orang sebetulnya kalau dalam dramanya gitu. Jadi Kuntum sebuah tokoh, sebuah merek, sebuah yang dalam budaya Melayu sini menjadi satu merek yang ada dikenal semua orang seperti itu. Dan sebetulnya nama Bedelau itu kan menjadi inspirasi juga pada ketika itu. Pertama kali orang banyak belum mengenal Bedelau itu apa. Sampai kepada Bedelau itu waktu ketika hari jadi Tanjung Pinang pun mengambil kata Bedelau. Bedelau. Jadi awal-awal kita populerkanlah bahasa-bahasa Melayu yang memang orang tidak banyak tahu. Arkhais, suatu kata lama tetapi hidup dan bagus seperti itu. Jadi orang lain bisa mengambil. Betul tuh, karena ada banyak kata-kata Melayu yang banyak orang lain tak tahu. Apa salahnya kita menaikkan kan? Dalam soal berpantun, awak belajar khusus pantunnya atau gimana? Ada guru pantun awak tidak? Buku pantun saya baca-baca juga tuh. Nah, guru pantun. Guru pantun. Ada tuh Pak Tamrin saya belajar. Kemudian Al Naziran kawan sebaya saya. Al Naziran. Hangkate tuh. Waktu itu saya akan pergi berbalas pantun ke Lombok. Ke Lombok juga tuh saya. Jauhnya ke Lombok, pantun. Ke Jogja juga. Siapa lawan awak tuh? Sama Brunei dan Malaysia. Jadi saya tanya, waktu itu saya memang belum terlalu fasih berpantun. Apa resepnya supaya pandai berpantun. Jadi dia bilang waktu engkau di jalan tuh, engkau carilah, kau jumpa tiang listrik, engkau pantunkan. Engkau jumpa pokok, engkau pantunkan. Jadi saya pakaikan itu. Semua dipantunkan. Jadi dengan cara itu, cara berpantunnya serap gitu. Tapi kan pantun beberapa pantun tuh kan beradu kemampuan nangka. Itu bagaimana? Kalau saya ini kan orang awam itu ibaratnya tidak macam pemantun-pemantun yang ahli. Memang saya membutuhkan sedikit waktu lah. Kalau saya masih membutuhkan kertas. Kalau ketika on air. Jadi memang tidak seperti pemantun yang sudah ahli pada umumnya. Saya tetap harus membutuhkan beberapa detik untuk menjawab. Tak langsung bisa. Mungkin tak nunggu sampai 2-3 menit tidaklah. Mungkin sepersekian detik. Seperti kilat gitu. Di luar Kepulauan Riau, siapa tokoh pantun yang awak kagumi, katakanlah di Malaysia, di mana-mana yang negeri-negeri pantun juga, atau di ada tokoh-tokoh idola pantun? Idola pantun nampaknya memang saya tetap mengidolakan di dalam daerah tuh. Karena saya rasa pemantun-pemantun dalam daerah nih sungguh sangat hebat tuh. Kalau orang Tanjung Pinang nih yang muda-muda pun pandai berpantun. Pernah berguru dengan Tok Pon? Tok Ali pun. Saya baca-baca juga buku-bukunya karena beliau memang maestro kan tuh. Memang maestro. Membaca lah buku-buku dia. Memang membaca juga. Dia kan saat ini kan itulah maestro pantun kita yang betul. Walaupun dengan umur sekarang udah jarang tampil, jarang seperti kan, tapi kita juga selalu misalnya mengajak beliau kan untuk dialog bersama. Kemudian tanya Tok macam mana Tok supaya pandai berpantun. ada serapah dia. Selain pantun, apa seni Melayu, seni sastra yang lainnya awak suka? Syair awak suka? Syair sumbang tuh. Saya teater pernah saya main sekali tuh. Teater Mak Yung. Pernah main dengan Hangkate. Saya coba. Syair saya coba. Jadi apapun yang ada saya coba. Berpuisi pun saya coba. Jadi semua seni sastra Melayu, seni tradisional selain pantun sebenarnya awak suka. Baju gerindam, baju syair, sastra-sastra yang pernah hidup dan berkembang di dunia. Karena memang kalau menurut saya tidak ada salahnya untuk mencoba selagi itu baik
dan itu bisa kita gunakan dan untuk kalau memang pun pasti akan ada manfaatnya di kemudian hari. Ya, orang Melayu tak berpantun, tak bukan orang Melayu. Harus pandai-pandai, harus bisa baca syair, harus bisa baca gurindam, walaupun tidak mendalam betul, tapi tahu, penting tahu kan, yang jangan sampai butuh kayu sama sekali. Seperti itu. Macam kita membaca tentang teater Mak Yong, saya baca dialog-dialognya, saya tonton, dan tidak tahu tiba-tiba saya dapat undangan untuk menjadi Mak Yong, saya iakan aja. Oke, baik, kita tak salah sudah sampai pada ujung sesi yang kedua ini. Nanti kita break dulu, kita masuk ke sesi yang ketiga. Baik pemirsa, kita break dulu sesi yang kedua ini. Kita sudah dengar bagaimana perjalanan karir Kuntum Berdelau ini dalam membara di dunia MC-nya, dunia kesenian seperti itu. Nanti kita bincang lagi pada sisi yang ketiga tentang bagaimana pandangan masa depan sebagai seorang perwara, sebagai seorang MC, sebagai seorang pemantun ke depan, seperti apa kehidupan yang mungkin bisa kita bincang, dan mungkin ada semacam nasihat-nasihat Aisyah kepada anak-anak muda sekarang yang sekarang sedang takut-takut menggigil naik ke pentas itu, seperti itu, bagaimana cara seperti. Baik pemirsa, kita jumpa lagi pada sisi yang kedua. Hai, kita jumpa lagi pada sisi yang ketiga.